Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Afidatul Nashah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 sekaligus guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP IT Ulil Albab Batam, Kepulauan Riau. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan judul materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap jujur dan amanah. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari sama-sama mengucap alhamdulillah karena pagi kali ini kita bisa menghirup udara, bisa hidup kembali, menghirup udara kembali karena atas berkat nikmat Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, semoga dengan kita selalu bersolawat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, biar semakin berkah kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustazah absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nggak ada, nihil. Masa semua? Alhamdulillah, sehat semua berarti anak ya. Niat kita tadi dari rumah kita mau ngapain ke sekolah? Belajar. Berarti bismillah kita belajar. Semoga pulang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sebelum belajar, agar belajarnya lebih semangat, silahkan ambil sampah atau yang lainnya bila ada di samping-sampingnya. Oke, bersih semua ya. Luar biasa piket hari ini. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3. Kira-kira bab 3 judulnya apa ya nak ya? Bab 3 berjudul menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap jujur dan amanah. Oke. Pernahkah kalian melihat atau mengalami suatu kasus yang berhubungan dengan kejujuran dan amanah? Nih, coba angkat tangan yang mau berbagi informasi. Silahkan. Silahkan Sari. Korupsi, ya, itu suatu kasus juga ya nak ya. Satu kasus tidak jujur, tidak amanah, betul. Ada lagi? Kalau di lingkungan sekolah? Rafka, silahkan. Oh, nggak bayar di kantin. Masya Allah, ada seperti itu nak? Innalillah. Tapi kalian jangan ya dek ya, jangan.
Untuk kalian jangan. Ustazah yakin di sini solih semua. Jadi jangan sampai tidak bayar saat dikasih. Silakan Altan. Tidak bayar uang kas. Halo, siapa yang tidak bayar uang kas? Semoga bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, Dayan silakan. Tidak piket juga. Ini berarti tidak apa? Tidak amanah. Tahu semuanya, Masya Allah. Jadi kalau semua sudah tahu kasus-kasusnya, berarti harus ada cari solusi. Bagaimana caranya supaya harus bayar? Bagaimana supaya harus piket? Bagaimana supaya tidak korupsi? Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian jujur dan amanah berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, siswa dapat menganalisis permasalahan yang terkait dengan kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap jujur dan amanah dalam tindakan nyata di sekolah dan di lingkungan sekitar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, cakupan materi yang pertama adalah definisi jujur. Jujur itu adalah menyampaikan kebenaran tanpa ada kebohongan yang diaplikasikan dalam 3 aspek utama, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jujur itu sudah biasanya niatnya mau jujur, tapi sampai mulutnya berbohong, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau jujur itu 3 aspek ini harus terpenuhi, dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sedangkan amanah adalah kewajiban atau tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Ada ketua kelas di sini? Ada wakil di sini? Ada bendahara di sini? Ada sekretaris? Ini semua perangkat kelas yang wajib amanah dengan tugas-tugasnya. Ini diibaratkan jika ini kelas 8 Ali ini Indonesia, presidennya adalah Aziz. Jadi Aziz harus amanah, harus memberikan contoh kepada teman-temannya lebih baik lagi. Ada kandidat calon OSIS di sini, ketua OSIS. Masya Allah, semoga jadi ya nak ya. Tapi ketika sudah jadi harus amanah. Oke, luar biasa ya. Nah, macam-macam amanah adalah tanggung jawab sebagai makhluk Allah. Bagaimana tanggung jawab sebagai makhluk Allah? Mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan segala kewajibannya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia, seperti tadi guru mempercayakan beberapa murid untuk menjadi perangkat kelas. Ya, perangkat kelas ini harus amanah, harus sesuai dengan tugas-tugasnya, harus memberikan contoh kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri sendiri. Ini badan sudah dikasih sehat sama Allah, harus dijaga kesehatannya dengan apa? Pertama, merawati diri dengan cara apa? Mandi. Kalau nggak mandi nanti buah busuk. Apalagi makan makanan yang sehat biar tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan bahagia dan baik. Lanjut. Manfaat sifat jujur dan amanah. Yang pertama adalah imannya meningkat. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, dipercaya banyak orang. Yang keempat, memperoleh kebaikan dunia. Yang kelima, hidup tenang dan bahagia. Dan yang terakhir adalah masuk surga, karena kebaikan itu berpahala. Adapun penilaian kita yang pertama adalah nanti akan dinilai formatifnya, sumatif sama sikap. Jadi keaktifan kalian, sikap kalian dalam kelas, bagaimana cara menghormati guru, menghormati sesama teman kalian, nanti itu akan masuk dalam penilaian. Apa kesepakatan kita belajar? Aktif mengikuti pembelajaran. Oke, lanjut. Pertanyaan. Apa yang terjadi jika seseorang berbohong dan tidak dapat dipercaya? Boleh angkat tangan yang mau menjawab? Oke, Rafka silakan. Berdosa. Altan?
Dijoin sama teman-temannya. Ada lagi yang mau menjawab? Karena yang menjawab 2, Ustazah kasih reward. Silakan Rofka. Silakan Altan, boleh maju. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Jawabannya adalah sebagai berikut. Hilangnya kepercayaan. Betul nggak yang dikatakan Altan tadi? Betul. Munculnya konflik. Ya nggak? Kalau kalian tidak jujur, tidak amanah, nanti bertengkar nggak sama kawannya? Muncul konflik, benar. Yang ketiga adalah hubungan sosial memburuk dalam jangka panjang. Ini biasanya ciwi-ciwi ya, kalau ada masalah agak-agak memendam ya. Kalau cowok memendam nggak? Enggak kan, sekarang berantem besok baikan lagi ya. Yang terakhir, merugikan diri sendiri dan orang lain. Tentu saja kalau seandainya kita tidak jujur dan amanah, itu yang rugi diri sendiri. Ngomong apa nggak akan dipercaya. Amanah dan jujur memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun pergaulan sosial. Sifat jujur membentuk kepribadian yang terbuka, tidak berbohong dan selalu berkata serta tidak bertindak sesuai dengan kebenaran. Dalam dunia kerja, apa yang dibutuhkan? Jujur. Jadi kalau dalam dunia kerja, tidak hanya IPK atau IQ saja yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah karakternya. Nah, dalam dunia kerja, kejujuran dan amanah membantu membangun reputasi baik. Jadi kalau kita mau baik, bangun dari sekarang, jujur dan amanah. Mari sama-sama kita biasakan sifat jujur dan amanah dari semenjak kecil sekarang. Nilai kontekstual. Nilai kontekstual amanah dan jujur dalam pendidikan. Siswa harus jujur dan belajar, dan guru amanah dalam mengajar. Jadi siswa itu jujur dalam belajar, guru amanah dalam mengajar. Contohnya, kalian ujian, tidak menyontek, baik menyontek buku maupun menyontek kawannya. Kalau guru amanah mengajar, ketika jam pembelajarannya guru masuk. Di tempat kerja, karyawan yang jujur dan amanah dipercaya oleh atasan dan rekan kerja. Bisa jadi kalau seandainya nanti anak-anak sekalian pertama kan namanya membangun karir, biasanya jadi karyawan dulu kan. Ketika jadi karyawan, tentu harus kita menjaga karakter jujur dan amanah kita. Supaya apa? Supaya kita dipercaya atasan, dipercaya orang lain, yaitu rekan kerja, sehingga baik untuk karir kita. Dalam keluarga, kedua sifat ini menjaga kepercayaan dan tanggung jawab antar anggota. Ada nggak bagi tugas? Ada nggak? Mungkin sebagian ada, mungkin sebagian yang mengerjakan mbak-mbak ya. Yang sebagian ada luar biasa dipertahankan, yang ada mungkin tanggung jawab yang lainnya. Ya, selanjutnya, pemimpin yang jujur dan amanah juga membangun pemerintahan yang adil dan transparan. Nah, tadi ya, yang korupsi itu, kalau insya Allah ini kan calon-calon pemimpin bangsa. Ustazah doakan semoga ketika jadi anggota dewan atau pemimpin bangsa lainnya, menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Sehingga pertanggungjawabannya di dunia baik, di akhirat juga baik. Sifat-sifat ini penting untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan di berbagai aspek kehidupan. Nah, sekarang jawab pertanyaan berikut. Waktu 10 detik, kalian langsung jawab jawabannya saja di kertas kuning. Silakan.
Oke, terima kasih. Oke, Aidil, silakan tukeran dengan baik. Baik, silakan. Oke, ya, proses awal sudah kita laksanakan dan hasilnya sudah keluar. Jadi kita sudah bergabung dengan sesuai asesmen tadi. Terima kasih. Sekarang kita punya diskusi kasus 1 penjelek dalam seperti tadi yang sudah dicontohkan. Kasus 2 belanja di kantin tanpa bayar. Ketiga, diberi tugas oleh guru saat guru sakit. Keempat, ibu menitipkan uang untuk pembayaran iuran bunga kosa. Nah, ada 4 kasus. Mari kita akan bahas bersama-sama dengan kelompoknya. Silahkan diskusikan. Ini yang KPI-nya, bagikan. Silakan kalian diskusikan, tulis di satu kertas. Nanti presentasi. Waktu 15 menit. Ayo, 15 menit sudah berlalu. Kita saatnya presentasi ya. Oke, semua berdiri dulu. Sebelum presentasi kita screening dulu. Kalian ikuti Ustaz ya. Terlebih kita lagi. Tunjukkan ibu. Ada yang salah? Sudah ya. Kita ulang lagi biar konsentrasinya lebih lagi. Putar. Lebih kencang. Lebih kencang lagi. Putar bibir. Oke, terima kasih. Mari kita presentasi ini. Jadi ada perwakilan dari masing-masing kelompok yang akan menyampaikan kelas. Misalnya satu kelompok sudah presentasi, kelompok yang lain menyimak dan memberikan umpan balik atau nanti bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Sekarang giliran kelompok kasus 3 untuk presentasi, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang seharusnya dilakukan jika diberi tugas pada guru yang sakit? Jika diberi tugas pada guru yang sakit, sebaiknya kita memperbaiki tugas sesuai yang diberikan. Pastikan untuk memahami materi yang diminta melalui buku, catatan, atau sumber lain yang relevan. Jika ada hal yang tidak dimengerti, catat pertanyaan dan menunggu kesempatan untuk bertanya secara kembali, atau bisa bertanya kepada teman yang tidak paham. Bagaimana cara mengerjakan tugas yang bertanggung jawab meskipun guru tidak ada? Untuk mengerjakan tugas yang bertanggung jawab, kita perlu membaca dan memahami instruksi tugas dalam sesama. Gunakan waktu yang ada untuk mencari referensi tambahan sampai yang diberikan kurang jelas, atau waktu yang lain jangan menunda-nunda. Sekian dari kelompok kasus ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Biu perwakilan dari kelompok kasus 3. Mari sama-sama kita presentasikan. Karena kasus 3 yang present, nanti kelompok yang lain yang akan dimulai dari kelompok 4 silahkan mereka. Oh, cara presentasinya itu. Terima kasih kelompok 4.
atas daya baik dari dan apa yang harus dilakukan jika diberi uang untuk tujuan tertentu seperti pembayaran sekolah. Jika diberi uang untuk tujuan tertentu, kita harus menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya. Pastikan untuk membayar iuran tepat waktu dan menjalankan bukti pembayaran jika diperlukan. Jika ada perubahan atau masalah dalam proses pembayaran, sebaiknya berkomunikasi dengan orang yang memberi titipan untuk memastikan semuanya jelas dan sesuai. Mengapa penting untuk menggunakan uang dengan amanah dan tidak menggunakan untuk hal lain? Menggunakan uang dengan amanah sangat penting karena itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Jika tidak menggunakan uang untuk tujuan yang ditentukan, kita akan melanggar amanah dan merusak hubungan dengan orang yang memberi titipan memberi titipan. Selain itu, ketidakjujuran dalam hal keuangan dapat menimbulkan masalah hukum atau sosial dan merusak reputasi kita di mata orang lain. Bagaimana cara memastikan uang yang dititipkan sampai ke tujuan yang benar? Untuk memastikan uang yang dititipkan sampai ke tujuan yang benar, kita harus mencatat jumlah uang yang diterima. Ya, nanti dari pokok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saya dari keluarga kepada kelompok lain agar memberikan komentarnya. Silakan kepada kelompok. Terima kasih. Kelompok 3 silakan. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih masukannya. Berarti untuk kedepannya suara dari tadi suara harus lebih dalam atau lebih keras lagi. Tidak main-main atau serius lagi. Itu sama lain. Tidak cepat-cepat ya ketika mengkomunikasikan apa yang didiskusikan, pelan-pelan saja. Biar apa informasinya bisa tersampaikan kepada kawan-kawan dengan baik. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Saya lanjut analisis masalah. Jadi kasus menyontek dalam ujian. Menyontek itu merusak integritas dan kepercayaan guru. Siswa mungkin merasa tertekan atau kurang percaya diri. Jadi mungkin kenapa siswa itu menyontek karena ada tekanan entah dari siapa saja, entah dari orang tua, entah dari guru. Ini merasa tertekan walaupun sebenarnya tidak memberi tekanan. Itu maka bisa jadi anak itu melakukan hal yang tidak bagus, yaitu menyontek. Solusinya apa? Percaya diri dengan kemampuan. Ketika besok ujian, sebelum-sebelumnya sudah belajar terlebih dahulu, mempersiapkan, mengulang-ulang materi terlebih dahulu. Untuk kasus yang kedua, belanja di kantin tanpa membayar. Adakah? Ada yang senyum-senyum ini? Mengabaikan kewajiban membayar merusak kepercayaan dan norma sosial. Yang solusinya apa? Membayar belanja. Jadi jangan tiada alasan untuk tidak membayar. Karena ini kalau sudah dilakukan berkali-kali, orang udah kesal. Pada akhirnya apa? Orang akan melaporkan kita kepada yang berwajib, yang lakukan kepada yang berwajib. Ya, jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Yuk, kasus diberi tugas oleh guru saat berlatih. Nah, ini biasanya ngapain? Ketika dikasih tugas guru, apakah dikerjakan? Apakah hasilnya dikumpulkan ke tiket semua mengerjakan kan? Ya. Jadi siswa mungkin merasa kesulitan tanpa bimbingan langsung dari guru. Itu pasti ya, karena salah mencari ilmu
selalu berpikir bahwa penting menjaga amanah agar orang tidak sanksi terhadap apapun kepada kita. Kesimpulan, amanah dan kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Dalam setiap situasi, baik itu menyontek, belanja tanpa membayar, mengerjakan tugas tanpa bimbingan, atau menerima uang titipan, siswa perlu memahami pentingnya tanggung jawab dan menjaga kepercayaan dengan pendekatan yang tepat dan pendidikan yang konsisten. Siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai ini yang akan membentuk karakter dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Oke, jadi apa yang perlu kita tanamkan dalam diri ini? Ya karakter baik itu, ya kan? Ya. Jujur itu adalah mata uang yang tak ternilai. Jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ketika tetap nanti bersosial, tanamkan karakter ini, jujur dan amanah. Bisa kira-kira? Allah siap bisa. Baik, referensi singkat, silakan jawab pertanyaan dari Ustazah dengan menuliskan di kertas kuning, silakan. Dan kalau sudah siap, kalian tempelkan di papan tulis.